merah semua. Dikit ya Pak. Langsung di merah dipetek di. Nah, terima kasih. Jadi jangan sampai. Jadi saya minta sekali lagi Bapak Ibu jangan pergi dari tempat duduknya. Mbak kosong. Saya akan tanya-tanya terus. Tolong jangan pergi dari kursi tempat duduk panjenengan. Ya, jadi hanya ngeklik itu saja nanti, ngeklik mic-nya itu saja nanti. Jadi nanti yang saya panggil, tolong diklik untuk mic-nya supaya supaya nanti bisa bicara. Nah, pertanyaan saya sekarang kepada Pak Jafar. Pak Jafar, dalam kegiatan pembelajaran maupun keadaan sekolah kita itu untuk melatih siswa berdisiplin tentang waktu. Apa yang dilakukan sekolah ini, Bapak? Pak Jafar, monggo. Untuk yang dulu atau sekarang? Jadi proses KBM pun melakukannya dengan daring. Mungkin jika disiplin waktu itu pengumpulan tugas. Kalau dulu catatan tiket itu, misalkan saya berikan materi, saya kasih tugas. Pak Donso, Pak Jafar kok mic-nya Pak, Pak Jafar mic-nya Pak. Mic-nya baru ngomong. Nah, gimana Bapak diulangi? Ya saya ulangi, mohon maaf. Untuk pada kegiatan KBM dengan posisi yang saat ini pembelajaran harus dilaksanakan secara daring untuk melatih kedisiplinan siswa itu saya dalam pengumpulan tugas Pak. Jadi waktu tugas itu harus dilakukan secara tepat itu untuk melatih kedisiplinan siswa. Lalu guru yang dilakukan apa? Tugas-tugas tadi ya? Iya, mengasih tugas. Kalau PJJ semacam ini, kalau pada saat sebelum PJJ, Pak? Pada saat sebelum PJJ itu pada saat kedisiplinan ya itu Pak. Misalkan waktu masuk sekolah harus tepat. Misalkan kalau sampai terlambat ya beri peringatan sedikit. Oh gitu nggih. Itu untuk matur nuwun Pak Jafar. Yang berikutnya lagi tentang kedisiplinan waktu ini saya tanyakan pada pertanyaan yang sama. Ini saya tanyakan kepada Ibu Sri Kustini. Dipun Ibu. Iya Pak. Nggak dengar Pak, gimana? Yang diterapkan tentang kedisiplinan tentang waktu, bagaimana siswa itu dibentuk. Ya. Ini kalau sekolah itu biasanya itu pertama dengan tata tertib sekolah dulu Pak. Setelah itu guru-guru baru mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Setelah itu apalagi sekolah kami itu sekolah pinggiran Pak. Kebetulan anaknya itu semuanya pada nurut semua Pak. Apalagi namanya baju itu aja nggak pernah yang Mbak pakai seragam itu sudah disiplin semua Pak. Terus untuk tugas-tugas itu apalagi anak desa itu tertib semua Pak. Untuk tugas itu biasanya tepat waktu. Dia itu kalau nggak tepat waktu itu biasanya takut ntar nanti tidak dapat nilai gitu Pak. Lalu kalau di sekolahan itu untuk masuk ke sekolah sampai jam berapa itu? Mulai jam berapa masuk sekolah? Mulai jam 7 Pak. Jam 7. Ada nggak anak yang terlambat? Ada Pak, tapi sebagian Pak. Mungkin hanya satu orang biasanya Pak itu.
itu aja harus lapor pada, biasanya yang masuk pagi itu Pak Dwi, Pak. Pak Dwi harus lapor sama Pak Dwi dulu, biasanya gitu. Pak Dwi itu sebagai apa Ibu? Guru Pak, tapi dia itu disiplin Pak. Itu dia menjaga di gerbang atau di kelas? Ya, Ada dia gerbangnya itu nggak biasanya sebelahnya? sebelum masuk kan jam 7, kalau jam 7 belum masuk itu kalau Pak Dwi itu kan dia ya Pak masuk di samping itu sebagai guru yang disegani oleh murid Pak, yaitu kalau tidak masuknya terlambat langsung dia itu sama Pak Dwi aja sudah pada takut semua Pak. Itu ada dokumennya nggak Bu? Catatan ya Pak? Pak Dwi punya catatan nggak? Non sewu Pak, catatannya kok nggak ada Pak. Jadi nggak ada, nggak bisa kan catatannya itu Ibu. Gitu nih. Ada Pak, tetapi itu tidak diarsipkan Pak. Enggak. Pak Dwi itu guru biasa ya, bukan BP ya? Enggak BP Pak. Ibu, guru mapel. Gimana BP? Guru mapel Guru Pak. mapel, okay. Enggak, yang BP itu buat. BP-nya Bu Meli Pak. Sama enggak ini? Itu aja kerjasamanya dengan guru BP. Ya biasanya kerjasama Pak. Kerjasama. Itu ya. Enggak wajib. Lipatan. Lalu tentang pakaian apa itu kedisiplinan dengan pakaian, mungkin karena tadi Ibu ngendiko bahwa sekolahan pinggiran biasanya anak-anak itu untuk pakaiannya ya sering basah-basah begitu, atau mungkin karena di musim hujan seragamnya seperti apa Ibu? Ada nggak yang tidak berseragam? Ada Pak, biasanya seraba ya ada Pak. Seragam itu anak-anak itu biasanya lengkap Pak. Tapi ada salah satu namanya anak desa ya Pak. Ada salah satu juga yang tidak rapi Pak. Itu aja kalau ditegur mungkin hari berikutnya sudah rapi Pak. Ibu kok selalu merendah toh? Nggak punya optimisme ya? Jadi anak desa itu banyak yang sukses-sukses Ibu. Kalau Ibu didik dengan model yang cah disoai ya Pak Isnginilah, maka sekolah Ibu ini bukan melejit tinggi, tapi malah menungkik ke bawah Ibu. Jadi saya mohon positif itu harus
Jangan menggunakan alasan desa atau anak pinggiran. Terus tentang disiplin menyelesaikan tugas seperti apa yang ibu berikan kepada anak-anak. Ya, tugas karena saya sebagai guru itu sesuai dengan porsi atau guru. Saya melakukan pembelajaran ya mungkin di kelas, bisa di kelas, bisa di luar gitu, Pak. Ya. Lalu untuk tugas-tugas itu bagaimana anak itu bisa dilihat bahwa anak ini sregep, anak ini itu memang bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas-tugasnya. Nah, itu Ibu caranya seperti apa? Itu kan kalau anak itu atau tidak itu kan kita lihat dari tugas-tugasnya, Pak. Itu tugasnya setiap saya pembelajaran. Gitu ya. Lalu tugas-tugasnya kerjakan tidak gitu begitu. Terus anak-anak yang kedisiplinan masalah mengikuti pembelajaran, Ibu kedisiplinan mengikuti pembelajaran. Gimana anak kalau mengikuti pembelajaran, anak selalu disiplin, Pak. Ya kalau di kelas tuh ya. Disiplin itu takut atau disiplin dengan senang hati, Ibu? Ya tidak kami kan sebagai guru sudah saya beri motivasi karena saya di sini sebagai pendidik bukan sebagai wakil pengajar dari orang tua kedua. Kalau di sekolah kan orang tua kan bapak dan ibu guru itu saja. Tidak perlu takut kalau memang ada sesuatu yang sesuatu yang tidak bisa atau kurang dipahami itu bisa tanya langsung mama, bapak dan ibu guru. Terus ini Ibu Mailani kemana ini? Kok nggak disiplin kenapa loh? Ibu Mailani mana ini kemana ini Ibu Mailani? Oh malah live. Kenapa ini kepala lari? Ini BP ya, guru BP ya Bu? Yang Meli itu Pak. Melani. Diminta di grup sebelah Pak untuk memberikan dokumen. Panitianya ya bisa wawancara dengan yang ini ya. Udah, selanjutnya saya lanjut Salong Jati. Semacam ini saya tidak menghendaki sebetulnya. Jadi kita konsentrasi sesuai dengan komitmen kita. Iya Pak. Iya Pak. Kegiatan religius untuk ini Ibu, saya mau ke arah Pak Mahfuz. Pak Mahfuz mana? Pak Mahfur. Pak Mahfuz. Iya. Pak Mahfur Pak. Pak Mahfur. Ya betul. Pak, bagaimana tentang kegiatan untuk pengembangan religius dari anak-anak itu, Pak? Pasti Pak Makmur. mapel apa, Pak? Bukan mapel, pengembangan kegiatan yang hubungannya dengan religius. Religius. Kegiatan keagamaan. Keagamaan. Oh, keagamaan Ya, itu. kegiatannya apa ini? Biasanya itu Pak, ya pagi berdoa Pak. Asmaul Husna, pengembangan Asmaul Husna. Ya. Pokoknya kalau pagi itu berdoanya ya Asmaul Husna sampai selesai. Itu Pak pengembangannya. Terus kadang waktu dulu belum cuti itu
ada pernah sedikit kegiatan, ada istirahat, sholat duha seperti itu, Pak. Oh, jadi Asmaul Sunnah ya. Iya. Di sini kan itu, Pak. Kebetulan kan Bu Yeni juga ngajar, guru agamanya juga ngajar di TPQ Masjid. Jadi anak-anak itu kadang kalau sore ada yang di TPQ, Ya. ada yang ngaji di rumahnya Bu Yeni, begitu Pak. Ada yang datang ke rumahnya sendiri, kan Bu Yeni kebetulan orang Gitu. sini juga, kan terus muridnya juga kebanyakan daerah sini juga, Pak. Nah, lalu untuk ini Pak, semuanya siswanya agama Islam? Agama Islam, Pak. Kalau ini agama Islam dulu ada, tapi sudah keluar, Pak. Sudah beberapa tahun yang lalu udah. Itu satu dulu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu ada, Pak. Tapi ini Islam semua. Lalu untuk pelaksanaan ibadah seperti apa? Seperti sholat berjamaah, itu dilakukan di sekolah enggak? Biasanya itu di masjid, Pak, karena kendala air juga kalau di sini, Pak. Kan dekat. Masjid itu Apa? Masjid desa. Apa itu? Masjid desa. Oh, Masjid desa, itu Pak. Ada MOU-nya atau hanya sekedar ada tempat wudhunya kalau masjid desa, Pak? Enggak, itu ada MOU setiap duhur atau kegiatan itu hanya untuk Jumatan saja. Itu inisiatif guru, Pak. Itu enggak ada inisiatif kalau misalnya mau mengadakan praktek itu di situ begitu, Pak. Oh, praktek untuk plastik. Enggak, kegiatan seharian. Adanya sholat bersama gitu. Kalau gitu. sehari, kalau di sekolah ya itu, Pak, berdoa, terus ya sebelum mulai dan setelah pelajaran berdoa seperti itu, Pak. Terus kalau Jumat biasanya ada sholat. begitu. Ya, tapi kalau seandainya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tidak ada kegiatan sholat berjamaah ya? Tidak ada, Pak. Kalau sholat berjamaah di masjid itu di hari Jumat itu di absen nggak? Itu ya biasanya itu anak-anak laporan sama Bu Yeni, Pak. Biasanya begitu. Ada buktinya itu? Apa? Ada bukti jadwalnya atau bukti apa? Bukti anak ikut Jumatan? Buktinya guru agama, Pak. Jadi anak-anak kan biasanya itu dulu saya pernah melihat dikasih misalnya begini ya, Pak. Hari Senin kalau ada sunat subuh itu dicentang gitu. Selasa dicentang laporan langsung ke guru agama ya. Jadi yang di sekolah tidak ada ya kegiatan untuk di sekolah nggak ada ya? Kalau di sekolah ya berdoa terus karena tempatnya juga, Pak, tempatnya juga kan belum ada musola di sekolah. Jadi kalau sholat duha itu kadang praktiknya ya kadang di perpus terus seperti itu. Jadi sekolah belum memiliki musola ya, Pak? Belum, Pak, belum. Terus masalahnya, Pak. Gimana, Pak? Lalu untuk kegiatan peringatan hari besar, apakah sekolah itu sering melaksanakan? Iya, Pak. Hari besar keagamaan itu seperti Idul Adha itu kemarin juga ada penyembelihan hewan kurban seperti itu, Pak. Nah, siswa dilibatkan sebagai panitia? Iya, siswa atau panitia, Pak. Ya, panitianya ada yang siswa juga ada.
ada, terus orang tua juga ada, Pak. Jadi Orang tua dilibatkan. iya, waktu itu kan wali murid maksudnya ada sebagian di perwakilan, Pak. Jadi kalau masak kan itu dilibatkan beberapa gitu perwakilan per kelas. Oh gitu ya. Lalu mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan hidup antar pemeluk agama, bagaimana dikembangkan di sekolah? Di sekolah itu kalau dikembangkan ya itu, Pak. Toleransi, karena di sini kebetulan agama Islam semua ya. Ya kalau ada apa-apa itu toleransinya ya seperti tadi, Pak. Maksudnya jadi maksud saya begini, Bapak. Jadi tidak ada hal-hal sifat-sifatnya yang merasakan menyudutkan salah satu agama. Itu tidak, jadi Pak. Itu kan ya dulu ada satu anak, tapi ya mereka tidak maksudnya dikasih kesempatan lah ya gitu, Pak. Matur nuwun. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Duh, kok hilang mandan? Pak Patuh. Halo Pak Patuh. Ya, Pak. Pak Patuh, untuk panjenengan pegang mata pelajaran apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana menumbuhkan perilaku kerja keras dalam pembelajaran? Perilaku kerja keras untuk peserta didik itu biasanya saya tekankan Ya. ketika anak-anak itu saya hadapkan kepada masalah. Pada suatu permasalahan, misalnya saya memberikan suatu permasalahan nanti diselesaikan bersama-sama, jangan sampai ada yang putus asa, jangan sampai ada yang menyerah untuk menyelesaikan masalah. Misalnya saya kasih tugas yang intinya itu usaha, Pak. Misalnya saya kasih tugas di situ, di sini kan misalnya mencari sesuatu sulit ya Pak, untuk bahan-bahan tugas praktek dan sebagainya itu kan sulit, harus 15 kilo untuk mencari bahan-bahannya dari sekolah itu. Terus kemudian saya intinya anak-anak harus bekerja keras untuk mencapai target tugas yang saya berikan, seperti itu. Termasuk waktunya juga, Pak ya? Ya, waktunya misalnya, tapi kalau waktu itu tidak saya terbatas, Pak. Misalnya masih saya kasih pelonggaran karena mengingat tempat dan akses jalannya juga sulit. Jadi di sini akses jalan untuk menuju sekolah, misalnya dari tempat saya ke sekolah itu kalau musim hujan, Pak, itu kalau tidak hati-hati ya jatuh. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Terus yang guru BP siapa tadi? Bu Meli. Bu Meli. Bu, bagaimana menangani perundungan atau bully daripada anak-anak, Bu? Penanganan bully, penanganan perundungan. Bagaimana cara penanganinya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Ini anak-anak tidak ada yang melakukan bulian.
kelompok. Misalnya ada anak yang kalau di sini istilahnya ngenyek, Pak. Ya. Ngenyek, misalnya anaknya itu kulitnya hitam, Ya. dipakai apa istilahnya untuk guyonan, dan setelah Ya. ditemukan dengan itu anaknya bisa mengerti dan lebih bisa menyadari bahwa hal itu sangat baik. Ibu, jumlah siswanya berapa, Bu, untuk SMPN 2 Gapah ini? Jumlah siswanya berapa? Jumlah siswa berapa? 103. 103. Sudah 103. Oke. Itu perundungan yang sampai ke verbal ya, atau sampai ke fisik ya? Sampai ke fisik ya? Kalau fisik alhamdulillah tidak pernah, Pak. Kalau di sini Iya. perundungannya itu hanya misalnya bertemu dengan teman sama teman, hanya bilang hitam gitu, misalnya orangnya hitam. Terus kadang ada yang pakai mungkin waktu musim hujan, berangkat sekolah kehujanan, sepatu pasti kan basah, terus dicopot, ditaruh di depan kelas. Itu biasanya ya ada sekolah nggak pakai sepatu seperti itu. Alhamdulillah. Lalu usaha preventif dari sekolah apa, Ibu? Pencegahannya apa supaya tidak terjadi perundungan? Pencegahannya dengan cara apa? Pendekatannya. Lalu pencegahannya dengan cara apa, Bu? Pencegahannya dengan memberikan bimbingan untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang baik, cara berkomunikasi yang baik. Jadi itu kalau yang sudah jadi, Bu. Kalau sudah terjadi dipanggil, diberi penjelasan. Tetapi kalau sebelumnya terjadi, yang dibuat atau yang dilakukan sekolah apa? Pencegahan. Pada saat Iya, iya. Apa, Ibu? untuk kelas 7, misalnya pada saat masuk pertama kelas kita diberi bimbingan pengarahan bagaimana menyikapi atau bergaul dengan teman-teman baru, ya. Dari SD ke SMP pasti kan ada perubahan lingkungan sekolah dan perubahan teman-teman. Nah, Ibu itu disampaikan pada saat tatap muka di kelas atau bagaimana? Gimana, Pak? Disampaikan pada saat di dalam kelas atau Ibu punya jam mengajar 1 jam atau berapa jam di kelas, Ibu? 40 menit. Ada ya? Itu dimasukkan enggak? Ya. Di kelas. Itu disampaikan enggak? Iya, disampaikan pada saat pembelajaran masikal. Ada bukunya, Ibu? Itu ada bukunya? Ada buku sebagai panduan Ibu menyampaikan? Tadi saya kumpulkan ini di sebelah, pakai di sebelah. Bagaimana, Ibu? Halo, Bu Melani? Bagaimana Ibu menyampaikan ke materi itu, perundungan itu di kelas? Sekarang menggunakan buku apa, Ibu? Kalau catatan atau punya buku? Itu biasanya tayangan video, Pak. Saya
tentang film pendek, pemburuan, terus anak-anak itu mengamati. Kalau disuruh membahas begitu, Iya. ya, Ibu mengatakan itu saya harus percaya Ibu memiliki bukti apa? Saya diminta untuk percaya, Ibu punya bukti apa? Nah, gitu. Lalu, ya saya ke Bu Kevi. Jadi tetap Bu, saya minta nanti diberitahu ya Bu saya untuk itu buktinya jenengan lakukan itu tuh apa, buktinya apa? Mungkin di situ ada apa kalau istilahnya kalau mata pelajaran ada RPP, jenengan kan bukan RPP. Yuk, untuk Ibu Hevi, Ibu Hevi ini untuk karyawan ada berapa Ibu? Semuanya? Ibu tata usaha kan? Apa, Pak? Ibu tata usaha kan? TU? Ibu TU kan? Ya. Nah, Ibu TU. Ibu TU ini ijazahnya apa Ibu? Gimana Pak? Gimana? Jelas Pak? Jelas. Tolong Ibu ini pendidikan terakhir apa? Ini betul Mbak Ibu ini KTU ya? Staf atau KTU? Halo? Halo? Saya TU-nya. Halo, saya TU-nya Pak. Oh, KTU-nya jenengan? Iya. Nggak ngajar bahasa Jawa? Iya. Dulu itu Pak Arjono, tapi beliau mengajar di SMP 1 Japah, Pak. Ya. Jadi jamnya kosong, terus semua guru itu sudah mengampu double, jadi diserahkan ke saya. Jadi KTU tidak punya. Jadi KTU tidak ada ya, kedudukan KTU kosong. Ya, Saya KTU, Pak. Ada SK-nya? Ada SK KTU? SK KTU ada? Iya, saya minta untuk ditunjukkan. Minta ditunjukkan untuk KTU. Jadi bukan dari si kepala sekolah loh ya. Jadi KTU itu yang SK-nya dari Dinas Pendidikan. Dari kepala sekolah, Pak. Oh ya nggak bisa, karena dengan negeri kan. Apa Pak? Harus ya, sekolah jenengan kan sekolah negeri. Yeah. Jadi ya tidak bisa kepala sekolah ngangkat KTU DW, itu nggak bisa. Itu untuk menjadi diangkat bisa, tapi tidak diakui dalam kegiatan apapun tidak diakui. Jadi tidak punya gitu untuk terus kepala perpustakaannya, kepala pustaka, perpustakaannya saya Pak. Ada nggak? Perpustakaannya saya. Nah, terus saya KB yuk. Jenengan punya sertifikat?
Saya lulusan D2. Kan ada khusus, persyaratan khusus. D2 perpustakaan ya. Ya. Memiliki sertifikat? Belum Pak, tapi Memiliki kemarin sertifikat? dikasih SK, tapi itu global Pak, dari kabupaten itu, dari dinas. Global maksudnya? Yang SK itu Pak, SK operator, dikasih globalan itu. Nah, jumlah siswanya ada berapa? Jumlah siswa dengan KTU perlu tahu jumlah siswa ada berapa? 103. 103. Berapa rombel? Berapa rombel? Satu Tidak semua Budik Pak, itu kelas berapa 7, rombel? 8, 9. Satu-satu semua. Berapa, Satu Pak? kelasnya ada berapa siswa? Ya, satu-satu. Satu kelasnya semua, Pak. berapa? Satu kelasnya berapa? Oh, Jumlahnya satu lima, rombelnya berapa siswa? Mas. Halo? Halo, gimana? Halo, Pak. Satu, ya, satu rombel jumlah siswanya berapa? Kelas 7 itu 35. Kelas 8 4. Listriknya dayanya berapa? Halo, listrik dayanya berapa? 900, Pak. 900. Itu sumber nganggo laptop atau nganggo komputer kabeh kan enggak anu ya. Memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, administrasi, UKS, BK, ibadah, dan OSIS. Ibadah nggak punya ya? Ibadah belum punya, Pak. Ya, ya. Terus ada berapa WC-nya? Halo, WC-nya ada berapa? Pripun, Pak? WC ada berapa? WC WC di ada sekolah itu 3. ada Ya. 3. Ada 3. Itu kalau 3 itu berarti Gimana, untuk Pak? Kurang jelas. ya diperkirakan dan laki-laki dipisah nggak? Antara Ya, perempuan bisa dan laki-laki. laki-laki, perempuan, sama guru. Lalu sekarang saya tanya kepada guru berpendidikan S1 semua, sarjana semua, gurunya. Jumlah guru berapa? Lalu jumlah gurunya ada guru berapa? yang Ya. Jumlah guru berapa, Bu? ada 7, tapi yang 2 itu belum masuk Dapodik, Pak. Oh, jadi 5 ya?
Termasuk kedua belah ada Iya. 5. S1 semua ya. S1 semua, Pak. Iya. Lalu yang berikutnya lagi adalah yang sudah bersertifikat pendidik atau mendapat sertifikat. Karena sertifikat itu berapa? Berapa orang? Untuk sertifikasi berapa orang? Sertifikasi Untuk bukus sama Pak Pato ya, berapa orang itu? 2. Pak, 2, Pak. Dua dari 5 ya. Berarti berapa persen itu 2 dari 5 itu? Dalam, Pak. Nah, ini guru semua mengajar sesuai dengan guru yang ada Pak, mohon maaf ini tadi terkendala sinyal, Pak. Oh iya. Ini sudah on kembali. Bisa dilanjutkan, Pak. Oh iya iya. Oke. Ini Mbak Hevi atau yang mewakili tadi untuk tata usaha itu gurunya itu sesuai dengan ijazah S1-nya ngajarnya. Halo? Halo, Pak. Ya, itu sesuai dengan ijazahnya gurunya seperti dengan S1 bahasa Jawa ngajar bahasa Jawa. S1 matematika ngajar matematika. Apa seperti itu semua atau ada yang perangkap-perangkap? Yang linear itu Halo, Pak. Yang linear itu Ya. matematika, IPS, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. IPA. Jadi hanya berapa? Hanya 2. Yang linear 2. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sama IPS. 5 guru itu linear. Sama IPS, PA. bahasa Inggris, PAI. Katanya PAI tidak belum masuk Dapodik. Yang sudah masuk Dapodik. Yang sudah masuk Dapodik. Yang sudah masuk Dapodik itu IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama PA. Oh, tapi yang IPS itu nginduknya di MTS, Pak. Gitu ya. Berarti untuk pengisian Dapodik itu KTU belum ada ya? KTU itu diisi Pak Marjila. Saya yang megang perpustakaannya. Kalau di Dapodik laporannya itu, Pak. Oh iya iya. Tapi beliaunya sekarang resign dari SMP Negeri 2 siapa 1 Atap ya. Beliaunya sudah resign ya. Halo? Pripun, Pak? Berarti beliaunya sudah resign itu karena dengan rangkap tadi. Beliaunya sudah resign terus dengan rangkap. Oh, yang bahasa Jawa, Pak.
Bukan, yang TU-nya, posisi TU, posisi Oh, KTU. KTU-nya iya sudah resign. Terus, berarti kan posisinya tidak punya KTU. Iya. Terus kan diangkat kepala sekolah Iya, untuk saya membantu. Oke. Iya. Saya laporan di perpustakaan, Pak, tapi di lapangan itu membantu TU. Iya. Ya udah. Terima kasih. Yang belum siapa ya? Yang belum? Yang belum. Pak Jafar sudah. Iya. Pertama kali ada jabatan. Ya udah, kalau semuanya tadi sudah, saya tak ngomong sama ini Pak Jafar lari kemana ini? Ya kembali lagi ke jenengan Pak Jafar. Nggih. Untuk melatih siswa supaya dia itu terampil berkomunikasi, itu apa yang dilakukan guru? Maksudnya terampil berkomunikasi. Iya betul. Bahasa Indonesia Pak Iku loh, Pak Pato, Pak. Pak siapa? Itu ranahnya ke Pak Pato, Pak. Pak siapa? Saya IPA, ngamunya IPA. Ya siapa yang bisa menjawab Pak Pato. yang sesuai dengan disiplin ilmunya? Silakan. Siapa? Pak Pato, Pak. Saya serahkan ke Pak Pato, Pak. Pak Pato, monggo. Oke, Pak, berikut. Tadi untuk melatih siswa supaya pandai berkomunikasi atau terampil berkomunikasi, itu dengan cara apa? Dengan pelatihan seperti misalnya pada sebelum pelajaran itu saya suruh menceritakan pengalaman ketika 1 hari sebelum ke sekolah. Itu biasanya seperti itu, terus saya suruh menulis, kemudian dari ceritanya tadi saya suruh membacakan itu 1 minggu sekali ketika binaan atau ketika pas acara itu. Tugasnya seperti apa Pak? Tadi tugasnya apa itu? Nama tugasnya? Membuat komunikasi yang berkaitan dengan tugas menceritakan pengalaman sebelum masuk di luar sekolah, kemudian diarsipkan, ditulis, kemudian dibacakan 1 minggu sekali atau pas upacara. Setelah upacara itu saya kumpulkan itu sebagai bentuk misalnya ada tugas untuk penguatan literasi juga, Pak. Oh gitu. Ini ada guru bahasa Indonesia saja ya, Pak Putu? Pak guru juga demikian? Ribon. Semua guru gitu atau kalau sementara itu hanya saya yang mempraktekkan untuk seperti itu, Pak. Dan tidak harus pengalamannya, tetapi juga ketika sebelum pelajaran juga saya kasih tugas untuk mencatat identitas buku, isi buku, kemudian kesimpulan isi buku dari perpus. Itu minimal 1 hari 1 subbacaan. Pas pelajaran saya saja. Sebelum pelajaran saya 15 menit, saya suruh ke perpus. Saya tunggu di sana, saya suruh menulis
identitas bukunya, isi bukunya, kemudian saya suruh menyimpulkan, kemudian setelah terkumpul 1 bulan, saya acak siapa yang kebagian untuk membaca hasil atau mereview hasilnya dari pekerjaan yang sudah saya berikan, seperti itu. Kalau untuk ekstrakurikulernya Pak, cara melatih, ada nggak ini guru ekstrakurikuler? Ekstrakurikulernya itu Guru ekstrakurikuler ada nggak? Jogja mewakili Ibu Kepala Sekolah Bintek, Pak. Oh gitu. Ini ada ekstrakurikuler, ini kalau ada yang guru keterampilan menjahit, ada. Gurunya? Bu Evi itu guru keterampilan Itu menjahit, untuk Pak. ini, untuk Keterampilan menjahitnya itu Bu Evi. Tata busana. Tapi untuk ini, untuk melatih pramuka, ada pramukanya? Pramuka ada, Pak. Kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 dan kelas 8 itu wajib pramuka. Untuk kelas 9 tidak diwajibkan karena difokuskan untuk pemadaman materi-materi ujian nasional yang dulu seperti itu. Oke. Terima kasih. Ini bicara antero ekstrakurikuler. Untuk anak-anak yang ada nggak mata pelajaran yang anak itu diskusi? Diskusi aja, Pak. Ada. Ya, metodologi itu. Ada nggak diskusi itu? Ada nggak kegiatan lomba-lomba diskusi? Kalau lomba belum ada. Tapi kalau di pelajaran, mata pelajaran itu ada. Untuk praktek juga ada, misalnya laporan percobaan seperti itu, saya suruh mempraktekkan membuat sebuah penemuan misalnya seperti itu. Itu ada. Videonya juga ada hasilnya misalnya. Oh ya. Terus untuk yang kelas 7, Pak. Ya. Yang kelas 7 itu untuk melatih komunikasi juga sebelum masuk sekolah ke sini, sebelum MOS, itu saya suruh minta tolong untuk guru sini mengumpulkan nomor HP-nya, kemudian saya suruh memperkenalkan diri terlebih dahulu lewat HP, video, itu untuk memperlancar komunikasi. Setelah nanti masuk kita baru tatap muka. Itu dulu pernah saya lakukan seperti itu. Ya. Terus berita juga seperti itu, Pak. Untuk mata pelajaran berita juga memperlancar komunikasi, pidato seperti itu. Itu juga saya suruh mengumpulkan tugas lewat video. Saya suruh mengedit seperti pada umumnya seperti itu. Itu anak sudah familiar dengan IT, Pak ya? Sebagian ada, Pak. Misalnya ada 30 peserta ya 50% lebih familiar. Untuk yang punya, gitu, kalau yang tidak punya biasanya pinjam ke orang tua. Itu juga memaklumi. Orang tuanya juga kadang, Pak ini HP saya, nggak apa-apa nggih, ngoten. Biasanya nggih ngoten. Oh nggak apa-apa, malah lebih bagus Bu, jenengan bisa ngawasi loh. Kalau untuk masalah IT yang berkaitan dengan HP, anak itu saya kira canggih-canggih, Pak. Ya, tapi kalau yang berkaitan dengan komputer masih agak gagap.
kantor ini anak-anak pernah nggak mengikuti lomba sains atau lomba olahraga atau lomba apa lagi? Ada nggak? Ada 3 tahun yang lalu. Pokoknya ini 2 tahun ini tidak mengikuti lomba, tetapi sebelum 2 tahun ini mengikuti lomba terus, Pak. Untuk 2 tahun ini kendala pendanaan ketika pelatihan misalnya. Pernah juara juga lomba itu menari, terus lomba festival apa? Festival Ulang tahun ya. Kabupaten Blora juga lomba juara 1. Ya, festival Kabupaten Blora. Mewakili satu kecamatan juara 1 ya. alhamdulillah. Terus lomba ini Pak, jamborin kemarin yang jambore tingkat ikut. Anak itu terpacu nggak ya untuk mengikuti lomba itu? Anak antusias Pak, kalau mengikuti lomba-lomba itu antusias sekali. Malah anak yang pengen diikutkan lomba, tetapi untuk ibu kepala Dananya. sekolahnya misalnya terkendala dana. Untuk bapak ibu guru malah senang kalau ada lomba, tetapi ya niku wow. Kalau kita matur bapak ibu kepala sekolah terkendala dana, ngoten. Jadi nggih terpaksa nggak ikut. Ini untuk lomba yang sering dilakukan, lomba festival, terus apa lagi? Lomba voli Pak. Tadi lomba voli ya. Lomba lari, gerak jalan. Oh, iya. Jalan cepat, jalan cepat. Pencak silat nggak ada ya? Ada itu juaranya, yang juara-juara ada piala-pialanya Pak. Iya, itu Pencak silatnya ada, tetapi juara... belum mengikutkan lomba karena baru berdiri mengikuti apa? Belum pernah mengikuti, tapi karena di sekolahan baru akan kerjasama dengan pencak silat apa itu PSHT Pak. Baru mau MOU mengadakan kurikuler PSHT. Sebagai juara 1 tingkat Kabupaten. Kabupaten tadi apa Pak itu Pak? Itu juara festival HUT Kabupaten Blora. Apa itu bentuknya apa? Budaya Pak, budaya. Kirap budaya. Budaya. Ya. Itu untuk siswa yang berhasil dapat penghargaan nggak dari sekolah? Reward dari sekolah, ada bonus. Jika dibuatkan sertifikat juga dikasih reward.
ini nilai ya, untuk nilai ujian di tahun terakhir ini. Nilai ujian Rata-rata yang berapa? Tahun kan pandemi tidak ada nilai ujiannya. Untuk nilai ujian kemarin mungkin di KTU-nya yang menyimpan. ya itu tolong disampaikan, ditanyakan kepada berapa itu nilai rata-ratanya. Saya tunggu. Nilainya itu yang kemarin berkisar peringkat 40 dari 94 sekolah SMP. Kalau campur Ya, sama nilainya MTS. berapa rata-rata? Nilai Rata-rata yang kemarin untuk bahasa Indonesia itu 6, berapa itu Pak? Untuk matematika itu 4, kemudian bahasa Inggris juga 4, IPA agak tinggi. terus kumulatif Kelihatannya 5, Kumulatif berapa? kalau tidak salah kemarin. Iya, 5, berapa? Ini tahun berapa? Tahun 17-18 atau 17 atau 18-19? 2017-18 Pak. 2018-19. 18-19. Ya. Ya, yang 17-18 nggak ada. 17-18 kemarin katanya juga ada Pak. Masih ada nilai-nilainya, itu disimpan semua. Ya, Mak. Ayo, berapa itu? Kalau yang 17-18 sudah lupa Pak. Tapi nggak tidak jauh beda. Berapa, Pak? Jadi datanya berapa? Lupa Pak kalau itu yang 17-18. Kakak punya data. Datanya mungkin tersalin di Padosi. Ya. Ujian nasional. Lalu ini pertanyaan untuk semuanya saja, Bapak Ibu Guru. Nanti yang bisa menjawab langsung aja mengutarakan, yaitu tentang kepuasan terhadap sikap lulusan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat atau mendengarkan kepuasan sikap lulusan terhadap pendidikan di SNMPTN 2 Jakarta. Monggo, Bapak Ibu, siapa yang bisa menerangkan? Kepuasan, Pak. Ya, betul, kepuasan. Kepuasan tingkat lulusan siswa. Ya, itu masalah tentang kejujurannya, kedisiplinannya, tanggung jawab, review. Itu memuaskan, Pak. Kalau kejujuran itu alhamdulillah di sini memuaskan. Juga pernah dapat penghargaan piagam dari kementerian langsung bahwa sekolah jujur. Oh, itu apa itu? Piagam bahwa sekolah ini melaksanakan ujian nasional dengan jujur. Mendapat Ada Pak apa, piagamnya dari dari kementerian, ya?
Anies Baswedan pas Menteri Pendidikannya. Penghargaan. Tahun berapa itu, Pak? Itu pas tahun berapa ya, Pak? Nggih, kersane ditingali piagame, Pak. Ya. Lalu tentang kepuasan, tentang pengetahuannya. Pengetahuannya itu Tentang- yang memuaskan itu Yap. tahun berapa ya, Pak? Itu di Kabupaten Blora itu matematika mendapatkan ranking 13 dari sekabupaten Blora. Itu tahun berapa saya lupa, Pak. Itu yang memuaskan, Pak. Ranking 13 dari Peringkat 13 dari 94 SMP. Kalau sama MTS gitu. Ya, tapi tetap malah kalau dari SMP itu peringkatnya malah di bawah 13, Pak. Kalau sama MTS itu 13. Berarti itu dari apa itu? Ranking 13 dari seluruh SMP dan MTS sekabupaten Blora. saya kira kita break dulu, Pak, ya. Mengingat ini Oke, Pak. untuk persiapan Suma. Jadi nanti jam berapa kita dibuka lagi. Monggo, Oke, pripun, Pak? Bapak. Ya, monggo, kami istirahat dulu. Untuk Suma nanti Oke, terima kasih. nanti jam berapa itu? Betulnya jam berapa, Bapak? Pak Fajar tadi yang pegang jamnya ya? Jam berapa, Pak? Jam pinten, Pak? Belum, Pak Fajar. Jam 1, Pak. Jam 1, oke. Saya sampai jam 1 nanti ya. Oke, monggo. Kami istirahat. Oke, Lah, yang masjidnya tadi duk. jauh. JJ. Monggo, monggo. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.